Seorang perawi hadis yang cukup banyak diketahui oleh umat muslim ialah Abu Hurairah. Sebagai perawi, namanya cukup tersohor dalam kajian ilmu hadis. Berdasarkan dari beberapa sumber, ada sekitar 5.000 lebih dia meriwayatkan hadis. Jauh sebelum meriwayatkan ribuan hadis, Abu Hurairah bukanlah orang Islam. Dahulu namanya adalah Abdul Syams. Namun, setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah tepatnya pada saat Perang Khaybar, namanya berganti menjadi Sakhr bin Abdul Rahman. Dulu banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang sangat mencintai kucing, sehingga ia dikenal sebagai Abu Hurairah atau ayah dari anak kucing. Abu Hurairah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi tokoh sentral dalam periwayatan hadis. Sebagai sahabat dan para sahabat Nabi lainnya, merekalah yang menjadi saksi kunci rekam jejak Nabi. Mulai dari sabda-sabdanya, segalanya, diamnya, bahkan sifat-sifatnya. Abu Hurairah ialah salah satu sahabat yang memiliki andil cukup besar dalam meriwayatkan hadis. Dia berasal dari desa Daus di Yaman. Ia hidup sebagai anak yatim yang miskin. Sampai ketika dia tumbuh dewasa, Abu Hurairah berhijrah dari Yaman ke Madinah tanpa harta benda. Beruntung, kaum muslimin saat itu menyediakan tempat untuk tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki harta dan keluarga di masjid. Dari sanalah Abu Hurairah belajar Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Abu Hurairah adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat ibadah. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam tanpa pernah meninggalkannya. Selama mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memiliki banyak waktu untuk menemaninya lebih dari orang lain. Hingga dia mampu menahan lapar dan meletakkan batu di perutnya. Dia mengabdikan dirinya dan ingatannya untuk menghafal hadis dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Nabi meninggal pun, ia selalu menceritakan perilaku dan ucapannya hingga banyak sahabat Nabi lainnya bertanya-tanya bagaimana dia mengetahui itu semua. Abu Hurairah pernah menjawab pertanyaan tersebut, "Saya adalah orang miskin, selalu duduk dengan Rasulullah, jadi saya hadir saat mereka kelompok muhajirin absen, dan saya hafal jika mereka lupa." Ketulusan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diungkapannya, "Wahai baginda Rasulullah, ketika aku melihat engkau, bahagia kurasakan dalam diriku dan sejuk pandanganku." Sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pun tidak pernah tertinggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengikut sertakan diri ke dalam peperangan Nabi. Salah satunya dalam penaklukan Makkah. Imam Ahmad pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, "Jika aku mendapatkan syahid, maka aku menjadi sebaik-baiknya syuhada. Dan jika aku kembali, masih hidup, maka aku adalah Abu Hurairah al-Muharrarah, terbebas dari api neraka." Dari kisah Abu Hurairah yang memiliki karunia berupa ingatan yang kuat dan memanfaatkannya dengan baik untuk mendengarkan, memahami, dan menghafal banyak hadis. Itulah sebabnya, ia menghafal dan menceritakan hadis lebih banyak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Dia menjadi sosok yang mampu melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Mengubah dirinya dari orang yang tidak dikenal menjadi orang yang luar biasa dikenal, dari pemuja batu hingga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi teman setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun dan dimanapun. Bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, sebagai manusia kita memerlukan bekal yang banyak menuju akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, "Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal." Hingga ajal Abu Hurairah sudah semakin dekat, ia lantas pernah berdoa, "Ya Allah, aku merindukan pertemuan denganmu, kiranya engkau pun berkenan menerimaku." Segerakanlah pertemuan ini. Sampai pada akhirnya, Abu Hurairah tidak lagi bernapas. Ia wafat di usia 78 tahun pada 678 Masehi.